Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari Bogor. Saya 14 tahun rumah tangga. Alhamdulillah dikasih kehamilan 8 kali tapi keguguran. Qadarullah sudah ikhtiar. Dokter di Bogor pun dari setiap rumah sakit pasti paham saya. Karena saya belum satu persatu dokter belum ada yang meyakinkan saya pada saat itu. Di tahun 2023 sempat gak sadarkan diri karena baru ketahuan semua penyakitnya dari situ. HB ya, rendah, anemia. Karena mungkin karena banyak keguguran ya, banyak mengeluarkan darah. Memang dari 2018 itu sakit mensnya itu luar biasa. Sebelumnya saya tidak pernah merasakan mens sumbilangan ya, tidak pernah dari perawan tuh sampai 2018 itu tidak pernah. Ya prediksi dokter sih hanya harus tes torch atau ada bakteri, tapi alhamdulillah sudah ikhtiar semuanya baik-baik saja. Masya Allah saya dikasih suami, Masya Allah Ustadz, yang betul-betul menerima saya apa adanya. Support sistem saya suami paling pertama. Suami selalu menyemangati saya, suami selalu bilang niat saya, tujuan saya menikah dengan kamu hanya minta ridho Allah. Masalah anak itu bonus. Itu support system saya yang sangat besar itu dari suami. Sebelum di 2003 itu saya mengurus orang mertua saya sakit stroke dan pada akhirnya tidak ada. Tapi saya berurus tujuannya sama Allah seperti ini. Oh Masya Allah, berarti ini hikmahnya saya harus ngurus orang tua saya dulu. Orang ibu mertua saya meninggal, saya ngurus bapak mertua saya. Dia sakit paru-paru, kanker paru-paru dan jantung. Oh ini yang kemarin, karena 1 tahun itu bisa 2 kali Ustadz. Karena setiap dokter itu memprediksi saya sel telurnya bagus, dia bilang gitu. Saya udah observasi, setiap penguat itu dari dosis yang terendah sampai tertinggi juga sudah. Jadi kehamilan saya itu paling besar itu 6 bulan. Sudah ada berbentuk dan laki-laki, Masya Allah. Itu dikasih nama Fibril. Di tahun 2023 saya sempat tidak sadarkan diri karena HB saya rendah, itu baru ketahuan anemia. Dan saya ketemu dokter lagi yang Masya Allah support saya penyakit dalam. Tapi dia itu support sistem banget. Dan pada akhirnya itu saya di titik udah gak kuat Ustadz. Karena merasakan sakitnya Masya Allah kalau haid itu. Dan saya menyerah, jangankan istighfar sebut nama Allah aja saya sulit. Karena merasakan sakitnya itu Masya Allah. Pertanyaan saya Ustadz, saya kan tidak diberi keturunan. Apabila kelak nanti saya pulang, saya tidak ada yang mendoakan saya, ini saya pendosa hebat. Bagaimana nanti saya kelak di sana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rumah tangga yang bahagia itu bukan tentang punya anak dan tidak punya anak. Anak itu pemberian Allah. Anak itu ketentuan Allah. Anak itu titipan dari Allah. Kita berusaha punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Tentu yang paling baik adalah keinginan siapa? Allah. Maka dalam hal ini Bunda bersyukur masih punya suami yang tetap menguatkan Bunda dalam setiap keadaan. Ini juga pesan untuk seluruh pasangan di luar sana. Kalau ada rumah tangga yang belum dikasih keturunan, hendaknya saling menguatkan. Bukan meninggalkan. Karena bagaimanapun ini adalah ketentuan dari Allah. Semoga pasangan rumah tangga yang saling menguatkan bisa mengantarkan takdir yang Allah datangkan dengan kebaikan yang lain. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang meninggal terputus semua amalnya. Ya, in qata'a amaluhu illa min thalasin. Terputus setiap amalnya kecuali 3 perkara.
Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, awi ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan, dimanfaatkan. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tapi bunda tolong perhatikan, walad di sana bukan anak kandung. Atau bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun, baru itu anak kandung. Tapi kalau walad itu anak manusia. Contoh, AA dosen, punya mahasiswa. Itu anak saya bukan? Itu anak saya. Maka mahasiswa saya yang soleh mendoakan saya, doanya sampai atau tidak? Itu walad. Saya berceramah, da'i, punya jamaah. Jamaah saya soleh mendoakan saya, doanya sampai atau tidak? Sampai. Bunda izin berdagang, berbisnis, punya klien, punya yang beli. Mereka jadi sahabat kita, klien kita. Mereka soleh mendoakan kita, doanya sampai tidak? Sampai. Itulah maknanya walad. Pesan tafsirnya, bertemanlah dengan teman yang baik. Carilah sahabat yang baik. Carilah lingkungan yang baik. Carilah orang-orang baik yang kalaupun nanti kita meninggal, mereka mendoakan kita dan doanya sampai untuk kita. Jadi yang dimaksud doa itu bukan berarti hanya anak kandung, tapi seluruh anak manusia. Maksudnya apa? Setiap orang yang kita jaga kebaikannya. Cek handphone kita, sosmed kita, temennya banyak yang baik atau yang buruk. Lihat circle kiri kanan kita, banyak yang baik atau yang buruk. Kalau banyak yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Semoga suami sabar. Terus kalau boleh ngasih masukan, bunda boleh mengambil anak, mengadopsi anak atau jadi orang tua asuh dari anak untuk bisa mendapatkan kebaikan pahala walaupun bukan anak kandung kita. Misal bunda bisa tanya ke pondok mana, pesantren mana, misalnya ada anak yang berprestasi enggak? Yang mungkin mohon maaf, yatim, duafa gitu. Maka bunda boleh ambil dan kemudian bunda sekolahkan, beasiswakan. Semoga ada pahala kebaikan untuk bunda, insya Allah.